Halo guys, selamat datang di channel BSDP. Profit 28 juta entry menggunakan fair value gap. Mungkin banyak dari teman-teman yang entry menggunakan fair value gap juga. Tapi setiap kali entry fair value gap di fair value gap ya itu selalu lolos, selalu jebol, kena SL, kena MC pribadi everyone ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melihatnya fair value gap yang valid ya, bagaimana cara melihat fair value gap yang benar-benar bagus gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat di video tadi ya. Saya entry menggunakan fair value gap. Jadi di mana ada fair value gap ya di H4. Di sini saya melakukan entry. Teman-teman bisa perhatikan. Di sini saya menggunakan akun Exness ya dari 2 juta. Akun Exness ya itu. Alright, so kita akan langsung bahas bagaimana caranya trading menggunakan fair value gap ini ya. Teman-teman juga bisa join di grup Telegram gratis ya. Saya sering mengadakan Google Meet setiap malam Senin sampai Jumat ya. Teman-teman bisa langsung tanya tentang analisa teknikal yang lain-lainnya seperti order block, fair value gap, atau kita trading bareng dan belajar bareng. Alright. So, sebelum kita mulai, teman-teman bantu like, comment, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTV terus berkembang, oke? So, kita langsung saja ke pembahasannya di sini. Jadi, fair value gap yang bagus itu seperti apa, Bang? Fair value gap yang bagus harus diikuti dengan level SNR di sampingnya atau di dalamnya. Jadi, harus ada level SNR-nya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ada fair value gap, ya. Ada fair value gap. Kita bisa melihat kalau agak kurang melihat support dan resisten, kita bisa ubah ke line. Ya, di sini kita punya level SNR ya. Jadi kalau ada bentuk gunung-gunungan kayak begini di mana diikuti dengan pergerakan yang besar ya, atau kalau kita cek menggunakan candlestick itu ada fair value gap-nya di mana candle yang terbentuk di sini nggak berhasil nutup candle sebelumnya ya. Jadi ini adalah fair value gap yang dimana kita bisa manfaatkan untuk entry ketika dia kembali retest. Tapi kalau kita perhatikan area fair value gap di H4 ya, fair value gap di H4 ini besar sekali. Bagaimana caranya memperkecil area? Jadi di sini kita butuh memperkecil area seperti yang teman-teman lihat tadi. Areanya itu kecil sekali ya, padahal itu fair value gap di H4. Fair value gap di H4, tapi kita mendapatkan range entry yang begitu kecil ya. Di sini teman-teman harus menandai yang namanya level SNR ya. Ini sebenarnya konsep dari breakout dan retest. Tapi breakout dan retest harus diikuti dengan momentum yang besar ya di market. Jadi ada momentum yang besar banget di market, kita bisa manfaatkan. Teman-teman bisa lihat ada fair value gap di sini. Dan ketika dia kembali retest ya, dia selalu naik ya, dia selalu ada respect ya di dalam level SNR-nya ini. Kalau kita tidak menggunakan level SNR di dalam fair value gap ini, alangkah besar sekali plottingnya yang akan kita dapatkan. Coba kita perhatikan. Di sini kita harus bisa menahan plotting 190 pip ya. Ini adalah area dalam fair value gap H4 ini besar sekali ya pribadi everyone. Apakah sanggup menggunakan area sebesar itu ya? Jadi menurut saya itu tidak worth it ya untuk digunakan. Jadi ketika ada fair value gap terbentuk di bawah di sini, lalu dia marketnya naik kencang dan turun retest kembali, retestnya itu ngebentuk fair value gap juga. Mana yang harus didahulukan? Apakah fair value gap yang di atas ini ataukah yang di bawah? Tentunya kita akan mengambil fair value gap yang di bawah ini. Kenapa? Karena fair value gap yang di bawah ini adalah koreksi atau retestnya untuk diambil, untuk ditutup dan naik kembali. Seperti itu ya kira-kira. Jadi harus realistis. Jadi kita harus melihat market itu dari segi structure marketnya dan arah trennya juga kita harus perhatikan ya. Ketika ada fair value gap di sini dan di sini pun ada fair value gap, bearish fair value gap ya. Kalau teman-teman perhatikan, yang mana harus kita ambil? Apakah bullish fair value gap ini kita nggak ambil gitu? Apakah kita menunggu bearish fair value gap ini ketika di retest gitu? Jadi kita harus ambil bullish fair value gapnya karena dari structure market dia juga lagi bullish trend. Yap, teman-teman bisa perhatikan ya, momentum bullish yang sangat kuat. Jadi perlu dicatat ya, harus ada level SNR di dalam fair value gapnya. Gimana yang tadi itu Bang? Ya yang tadi teman-teman yang lihat video yang ini ya. Video yang ini teman-teman bisa perhatikan di sini tuh ada fair value gap. Ya, fair value gap. Dan di sini tuh ada level SNR. Memang dia tidak tersentuh di dalam level SNR-nya kalau kita perhatikan dengan seksama ya. Tapi
disinilah perlunya kembali harus memiliki yang namanya konfirmasi candle di low time frame. Teman-teman bisa perhatikan saya entry itu nggak sebawah banget ya, nggak di ini banget, tapi saya entry di sekitaran sini. Itu menunggu konfirmasi lagi ya. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa memang si buyer ini masuk ke dalam market, meskipun dia nggak kena di level SNR-nya, paling tidak range entry saya itu kecil banget. Jadi kita memiliki range entry yang kecil, nggak segede gini gitu loh. Kalau entry-nya segede gini itu bisa MC everyone. Oke, jadi kalau ada fair value gap tidak diikuti dengan level SNR yang breakout, ya itu nggak bagus. Bisa dimanfaatkan, mungkin terjadi koreksian di dalam marketnya. Tapi alangkah baiknya ketika ada fair value gap lalu diikuti dengan breakout structure, itu lebih bagus lagi ya, lebih bisa dimanfaatkan seperti itu. Di sini juga teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada fair value gap ya. Ini kita hilangin dulu. Di sini ada fair value gap. Teman-teman bisa melihat candle yang ini nggak berhasil menutup candle sebelumnya ya. Ada momentum candle yang lumayan besar sekali di sini. Kalau kita tandai area ini adalah range entry untuk melakukan entryan buy. Teman-teman bisa perhatikan ini range lumayan besar ya. 150 pip, kita harus menahan floating minus kalau dia terjadi turun koreksi ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menahan floating minusnya, itu kan tinggi banget 150 pip. Dengan stop loss kita harus nambah tuh di bawah fair value gap ini, paling enggak itu harus nambah 20 atau 30 pip di luar dari fair value gap ya. Jadi teman-teman ketika melihat fair value gap yang diikuti dengan momentum candle yang breakout kayak gini ya, di sini kita ubah ke line dulu, kita ubah ke line. Nah, teman-teman bisa perhatikan, seperti yang saya bilang tadi itu harus ada level SNR-nya ya, level SNR. Di sini ada level SNR. Tuh, di dalam fair value gap-nya. Jadi nggak mesti harus melihat ada SMC, Smart Money Concept, itu bagus. ICT juga bagus ya. Tapi kalau mau yang lebih simple, ya begini lebih simpelnya, nggak ribet-ribet. Teman-teman bisa perhatikan rejectnya itu lumayan sangat-sangat bagus. Jadi kita punya dua opsi entry di sini, bisa ambil posisi buy di sini, di sniper entry bisa lah ya. Jadi teman-teman kalau perhatikan profit 28 juta dengan saldo yang sangat minim ya, minim menurut saya ini kecil sekali, 2 juta dengan profit 28. Siapa yang nggak mau everyone. Tapi ini harus teman-teman mesti backtest lagi ya. Teman-teman juga harus punya data sendiri bahwa fair value gap ini benar-benar bagus, punya kepercayaan sendiri ketika melakukan entry, itu yang diperlukan ya. Karena meskipun ada fair value gap tapi nggak punya kepercayaan diri untuk entry ke dalam market, itu percuma saja, itu nggak ada gunanya menurut saya. Jadi harus teman-teman itu tes ya, di backtest, di forward test kembali apakah memang benar apa yang dikatakan BSTP itu, bahwa fair value gap yang bagus itu diikuti dengan fair value gap. Jadi H4 ya, kalau kita ke H1 itu sebenarnya high risk menurut saya. Tapi kalau kita bisa melihat structure market lagi bullish atau lagi bearish trend, itu sangat-sangat enak digunakan yang namanya fair value gap ini ya. Teman-teman bisa perhatikan setiap ada fair value gap ya, kalau dia memang bullish ya, kita fokusnya di fair value gap yang bullish fair value gap kayak gitu. Teman-teman juga bisa perhatikan di sini banyak sekali di H1 ini terbentuk fair value gap. Di sini ada bearish fair value gap. Di sini ada juga bullish fair value gap. Jadi mana yang harus didahulukan? Seperti yang saya bilang tadi, kita harus mengambil bullish fair value gap sebelumnya karena ini adalah retesannya. Tapi kalau kita perhatikan lebih seksama kembali, yap. Kenapa dia ngambil sampai bawah-bawah banget? Coba kita ubah ke line. Kalau kita ubah ke line, di sini kita dapat level SNR-nya ya. Yap, dia mengambil level SNR-nya ya. Memang sebelumnya dia sudah mengambil fair value gap, tapi nggak nyentuh di level SNR-nya. Jadi dia mencoba liquidity ya. Kalau kita perhatikan dia sempat breakout dikit gitu ya, tapi dia ngambil di level SNR-nya. Tapi memang kita perhatikan di sini ada fair value gap ya, meskipun kecil ya. Kalau kita perhatikan candle yang terbentuk yang ini nggak berhasil nutup candle sebelumnya ya. Jadi ini adalah momentum candle bullish yang lumayan besar, terjadi koreksian tapi nggak berhasil nyentuh di level SNR-nya. Terjadi kenaikan, lalu dia turun kembali ngambil dan play. Oke.
Mungkin segitu aja video hari ini. Kalau teman-teman masih bingung tentang fair value gap yang bagus itu seperti apa, silahkan join di Telegram, itu gratis. Kita mengadakan trading bareng via Google Meet setiap malam. Alright, so thanks for support and see you the next video, man. Peace.